Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas satu tema yang mungkin semua orang pernah ngerasain hal ini. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, setuju gak sih kalau untuk bisa kejar sukses, kita harus jauh-jauhi rasa malas? Namun, tidak bisa dipungkiri rasa malas atau sering kita sebut dengan istilah mager, seringkali kita alami dan sulit kita hindari. Faktor mood dan suasana hati seringkali menjadi alasan untuk memaklumi kemunculan rasa malas tersebut. Dan akhirnya kita tidak mencoba melawan rasa malas. Faktanya, peneliti mengatakan bahwa kekurangannya motivasi akibat dari rasa malas lebih banyak dipengaruhi oleh faktor biologis. Jadi bukan sekedar sikap, kebiasaan, atau suasana hati yang dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi rasa malas pun bisa dipengaruhi oleh faktor itu. Yang jadi pertanyaannya sekarang, kenapa rasa malas bisa muncul? Sebelum mulai ke videonya, subscribe dulu yuk channel ini dan jangan lupa like, comment, and share agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Menurut informasi yang didapat dari Life Science, sejumlah peneliti dari Oxford University sudah melakukan penelitian dengan menggunakan alat MRI, alat yang menunjukkan gambaran belahan otak manusia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti motivasi dan rasa malas. Hasil scan yang menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan untuk melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area premotor pada otak akan menyala, dan titik lain di otak akan mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Area premotor merupakan area otak yang penting karena menuntun gerakan kita dan mengendalikan otak besar dan proksima dari tubuh. Pada orang malas, area premotor pada otak tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otak besar dan proksima di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu menjadi sebuah tindakan, menjadi tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas yang bergerak, lelah, dan lemas karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan yang diambil menjadi tindakan untuk bergerak. Jurnal Cerebral Cortex yang diterbitkan oleh Oxford Academic pada tahun 2012 melakukan sebuah studi dan menemukan bahwa tingkat dopamin di otak juga dapat berdampak pada motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Tingkat dopamin akan memberikan dampak berbeda di berbagai area otak. Peneliti menemukan bahwa para pekerja keras memiliki dopamin lebih banyak dibanding dua area otak yang memainkan peran penting dalam penghargaan dan motivasi. Dalam British Journal of Sport Medicine, Dr. Richard Wheeler mengatakan bahwa kemalasan harus mulai dikategorikan sebagai penyakit. Malas berkepanjangan berdampak kepada penyakit berbahaya seperti obesitas, diabetes, hipertensi, sehingga bisa disimpulkan bahwa malas adalah sumber penyakit. Karena itu, harus segera diatasi dan dicarikan solusinya. Olahraga dan aktivitas tubuh adalah solusi untuk menghindari rasa malas. Namun, masyarakat zaman memiliki minim pengetahuan tentang nutrisi dan olahraga. Spesialis kedokteran olahraga, Dr. Michelle Trianto, SPKO, mengatakan bahwa pola hidup sehat dengan melakukan gaya hidup aktif dan berolahraga adalah kunci dari penyakit kemalasan. Namun, banyak yang masih belum paham mengenai nutrisi dan kesadaran untuk rutin berolahraga. Rasa malas bisa juga disebabkan karena masalah malnutrisi. Menurut Dr. Michelle Trianto, malnutrisi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi. Ingat, malnutrisi tidak hanya mengacu pada orang yang kekurangan gizi, tetapi juga berbicara tentang komposisi asupan bahan-bahan nutrisi yang tepat. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rasa malas berawal dari kebiasaan yang salah. Misalnya, kamu melewatkan waktu sarapan, sehingga serangan lapar muncul lebih besar ketika jam makan siang, dan kamu terdorong untuk makan menu berkarbohidrat tinggi dalam porsi besar.
Alhasil, kandungan gula dalam darah melonjak drastis yang berdampak kepada terhambatnya kerja neuron oksid dalam hipotalamus otak yang bertugas untuk menjaga kamu tetap terjaga dan fokus. Tidak heran kalau setelah makan siang kamu akan merasa ngantuk dan malas berkegiatan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman manis atau berkarbohidrat tinggi sebelum tidur juga bisa berdampak buruk. Masuknya gula akan membuat tubuh memerintahkan otak untuk mengeluarkan hormon insulin. Oleh insulin, semua gula yang ada dalam darah dimasukkan ke sel otak, hati, dan ke dalam lemak. Alhasil, gula dalam darah menjadi drop, sehingga otak memerintahkan memproduksi hormon yang bisa membuat tidur kamu tidak nyenyak dan bangun dalam kondisi tidak segar. Ya, dalam artian ketika kamu bangun tidur, kamu merasa pegal-pegal, kamu merasa malas. Yang ketiga, pola diet yang salah itu pun menjadi faktor penyebab dari kemalasan. Tubuh tidak bersemangat juga bisa disebabkan oleh kesalahan pola diet, seperti tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Harapannya, dengan absennya karbohidrat, tubuh akan membakar lemak sebagai sumber energi. Padahal, tubuh lebih suka menguras persediaan glikogen atau protein otot daripada membakar lemak. Ditambah lagi, untuk setiap 1 kilo glikogen yang hilang terbakar, tubuh juga akan kehilangan 3 kg air yang diikat oleh glikogen. Tidak heran kalau para pelaku diet jenis ini selalu terlihat lemas dan tidak energik. Jadi teman-teman, jangan sepelekan rasa malas yang muncul ya. Pahami betul tubuh kamu, apa yang kamu konsumsi dan seperti apa gaya hidup kamu akan sangat mempengaruhi kualitas diri kamu. Terapkan gaya hidup sehat untuk terhindar dari rasa malas dan proses kejar mimpi kamu bisa lebih lancar. Semangat!